Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Johannes Pardamian Saragi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian latar belakang. Yang pertama, media sosial merupakan suatu hal yang sangat akrab dengan masyarakat, di mana media sosial ini telah menjadi bagian dari masyarakat. Kehadiran media sosial ini sekarang dimanfaatkan sebagai sarana untuk bertukar informasi dan untuk berrelasi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Media sosial dapat berdampak positif, di mana kita dapat mendapatkan informasi secara lebih cepat, namun juga dapat berdampak negatif, di mana kita dapat mengalami kecanduan internet. Dalam komposisi masyarakat, mahasiswa merupakan kelompok yang paling rentan untuk mengalami kecanduan internet, karena mahasiswa sedang berada dalam fase emerging adulthood, di mana mahasiswa akan berusaha untuk mencari jati dirinya dan keadaan emosinya sedang tidak stabil, sehingga hal tersebut membuat mahasiswa lebih cenderung untuk mengalami kecanduan media sosial. Lalu dalam suatu penelitian juga dijelaskan bahwa kecanduan media sosial ini dapat mempengaruhi motivasi belajar dari seseorang, sehingga hal tersebut juga turut mempengaruhi prestasi dari akademik seseorang tersebut. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dora Sisihan dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka untuk pengertian media sosial dan juga prestasi akademik. Nah, dalam era 4.0 sendiri, manusia itu sudah hidup dalam kemajuan teknologi yang tinggi. Nah, salah satu kemajuan teknologi ini melalui media sosial. Nah, media sosial sendiri adalah media yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi yang memampukan penggunanya untuk dapat beraktivitas maupun berkolaborasi secara jarak jauh. Nah, menurut Setiadi tahun 2016. Nah, media-media tersebut dapat memperoleh informasi secara cepat. Nah, perangkatnya itu bisa berupa laptop, tablet, HP, dan benda-benda lainnya dengan terhubung oleh internet. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kita rasakan pada saat ini ada WhatsApp, Line, YouTube, dan TikTok. Namun, meskipun perkembangan tersebut berkembang secara pesat, namun tidak setiap kemudahan dan kenyamanan itu menimbulkan sisi positif, namun juga ada sisi negatifnya. Jika seseorang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, maka akan muncul dampak negatif dari orang tersebut. Nah, kemudian prestasi akademik. Setiap manusia memiliki perasaan ingin mencapai sesuatu yang bermakna dalam hidupnya, salah satunya prestasi. Nah, prestasi ini sendiri terbagi menjadi dua, akademik dan non-akademik. Nah, prestasi belajar ini adalah gabungan dari kata prestasi dan belajar. Nah, prestasi itu adalah hasil yang dicapai dari hal yang sudah dilakukan. Nah, dalam proses pembelajaran, prestasi ini penting. Namun, untuk mengetahui prestasi belajar yang diperoleh, maka perlu diadakan evaluasi. Nah, melalui evaluasi tersebut, kita dapat mengetahui perkembangan yang ada dalam proses belajar. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah variabel penelitian. Terdapat dua variabel yang diteliti dalam penelitian kami. Yang pertama adalah penggunaan media sosial dan prestasi, dan kedua prestasi akademik. Variabel bebas di sini berupa media sosial, dan variabel terikatnya adalah prestasi akademik itu. Yang bagian kedua adalah populasi dan sampel penelitian. Banyak sampel yang kami ambil dalam penelitian ini adalah 30 mahasiswa yang diambil secara acak dari 158 mahasiswa pendidikan matematika Universitas Pelita Harapan. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan memilih merata dari semua angkatan, mulai dari 2017 hingga 2020. Dari 30 sampel yang dipilih ini, kami akan menunjukkan apakah media sosial ini berdampak dalam proses pembelajaran mahasiswa atau tidak. Yang ketiga adalah teknik sampling. Teknik sampling yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, di mana teknik pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Untuk menghilangkan kemungkinan bias, maka pengambilan sampel tidak memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang kami gunakan adalah kuesioner atau angket. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara responden menjawab pernyataan yang diberikan oleh peneliti sesuai dengan perasaan ataupun pemikiran responden. Dalam kuesioner ini juga, jawaban yang diberikan peneliti berupa pilihan ganda yang berbasis skala Likert. Jawaban dalam kuesioner ini ada 4, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Pada penelitian ini, kuesioner dibagikan ataupun ditujukan pada mahasiswa Universitas Pelita Harapan Fakultas Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Jadi kami telah mengajukan 10 pertanyaan kepada 30 responden dengan pertanyaan dan frekuensi jawaban yang berbeda-beda. Lalu 10 pertanyaannya adalah sebagai berikut.
Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami mendapatkan beberapa data, yaitu data penggunaan sosial media sebelum dan selama online learning. Kami melakukan uji normalitas kepada dua data tersebut untuk mengetahui apakah kedua data tersebut berdistribusi normal. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan, kedua data tersebut berdistribusi normal. Karena kedua data tersebut sudah berdistribusi normal, maka kami kembali melakukan pengujian, yaitu uji T2 sampel dependent. Hal itu untuk mengetahui apakah H0 atau H1-nya yang berlaku, di mana H0 kami rumuskan mu sebelum sama dengan mu sesudah, atau penggunaan sosial media selama online learning dan sebelum online learning itu sama, sedangkan H1 mu sebelum lebih kecil daripada mu sesudah, atau penggunaan sosial media selama online learning lebih besar dibandingkan sebelum online learning. Dari uji yang kami lakukan, kami telah menghasilkan bahwa kesimpulan yang kami dapatkan adalah H1 diterima dan H0 ditolak. Oleh sebab itu, penggunaan sosial media selama online learning lebih besar dari sebelum online learning. Oleh sebab itu, maka terjadi peningkatan penggunaan sosial media selama online learning. Lalu, uji yang berikutnya, kami melakukan uji skala Likert untuk mengetahui apakah terjadi hubungan antara peningkatan penggunaan sosial media ini terhadap prestasi akademik mahasiswa. Dan uji skala Likert ini berdasarkan 4 pernyataan yang telah kami ajukan dengan frekuensi jawaban setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan sangat setuju. Jika kami mendapatkan suatu perhitungan dengan interval nilainya 0-25, maka tidak terjadi pengaruh. 25-50 sedikit berpengaruh, 50 hingga 75 cukup berpengaruh, dan 75 hingga 100%, maka peningkatan penggunaan sosial media terhadap prestasi akademik mahasiswa sangat berpengaruh. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan, kami memperoleh jawaban indeks perhitungan sebesar 55%. Oleh sebab itu, peningkatan pengguna sosial media cukup berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, beberapa pembahasan lebih dalamnya. Yang pertama, hampir 83% mahasiswa menjawab bahwa mereka lebih sering mengakses media sosial, dan 73%-nya mereka mengatakan bahwa mereka aktif menggunakannya saat malam hari. Padahal malam hari itu merupakan waktu yang tepat untuk kita beristirahat, ataupun jika kita ingin melakukan suatu aktivitas, maka sangat tepat untuk belajar atau mencari materi, karena suasana yang tenang dan sedikit gangguan akan meningkatkan fokus kita. Namun tujuan-tujuan mahasiswa untuk mengakses media sosial selama online learning ini sangat beragam. Beberapa berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Contohnya, mahasiswa menggunakannya untuk sebagai media hiburan ataupun berkomunikasi dengan sesama teman. Namun sayangnya masih terdapat mahasiswa yang menyalahgunakan penggunaan sosial media ini selama online learning, contohnya dengan tujuan untuk menunda-nunda pekerjaan. Nah, kesimpulan dan saran dari yang bisa kami berikan adalah, yang pertama, benar terjadi peningkatan penggunaan sosial media selama online learning ini. Jadi, penggunaan sebelum lebih kecil daripada selama online learning ini. Lalu yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi penggunaan media sosial selama online learning ini beragam. Jadi, tujuan mahasiswa di matematika menggunakan sosial media itu beragam. Terdapat beberapa yang menggunakannya untuk hal-hal positif, tetapi ada pula beberapa yang menggunakannya untuk hal yang negatif. Serta yang ketiga, peningkatan penggunaan sosial media ini cukup berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa, di mana indeks peningkatan penggunaan sosial media itu memiliki taraf 55% pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Oleh sebab itu, beberapa saran yang bisa kami berikan terhadap subjek penelitian kami adalah, yang pertama, kita harus tahu bahwa sosial media ini sangat mempermudah kita untuk meningkatkan prestasi akademik. Namun, hal ini juga bisa menjadi bumerang bagi setiap penggunanya. Oleh sebab itu, mari kita bijak untuk menggunakan kemudahan yang ada, pengaksesan media sosial ini dengan lebih baik, sehingga kita bisa menggunakannya untuk perkembangan dan kemudahan dalam prestasi akademik kita masing-masing. Serta bagi kami sendiri, bagi karya mini riset statistika kami sendiri, saran
saran yang tepat adalah kami berusaha agar kedepannya memikirkan topik dan analisis data yang lebih matang, sehingga jika kami diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan mini riset ini, akan terjadi suatu pembaruan yang lebih efisien dan tepat dari yang sudah kami sampaikan dan paparkan dalam video ini dan dalam mini riset kami.